mantan Wakil Panglima TNI bersama 3 orang mantan Kepala Staf TNI dari 3 angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana pengiriman ribuan prajurit TNI ke Gaza, Palestina di bawah kendali BOP. BOP ini Board of Peace-nya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para prajurit TNI ini, purnawirawan prajurit TNI ini menolak pengiriman pasukan TNI ke luar negeri di luar mandat PBB dan hanya atas kepentingan negara tertentu. Sebelumnya, sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang di bawah kendali dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo menyatakan akan mengirim 8.000 pasukan ke Gaza. Di luar itu kan juga Presiden sepakat untuk membayar iuran sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah. Jumlah pasukan sebanyak itu tadi, 8.000 tadi itu kata Menkom DG Mutia Hafid sudah memenuhi hampir 50% dari kebutuhan pasukan di Gaza. Berarti ini nanti akan kontingen Indonesia akan menjadi kontingen yang terbesar deh. Karena itu Indonesia akan menjadi wakil komandan, sementara komandannya akan dipegang oleh jenderal dari pasukan Amerika Serikat. Sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2026. Hadir dalam forum tersebut, Wakil Panglima TNI ini menjabatnya tahun 1999 sampai tahun 2000, Jenderal TNI Farul Rozi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ini juga sama tahunnya 1999 sampai 2000, Jenderal Tiasno Sudarto. Kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI tahun 2005 sampai 2007, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, ini lebih di antara mereka ini paling senior karena dia menjabatnya tahun 98 sampai 2002, Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kan ya, niat kita sebenarnya semua niat kita baik. Jadi kalau semua kita diamkan langkah-langkah yang dilakukan Presiden ini, dan tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang memberikan peringatan-peringatan, mau kemana bangsa ini dibawa gitu ya. Oleh sebab itu kita mengambil langkah-langkah untuk mendorong Bapak Presiden, Bapak salah, sikap Bapak begini salah, dan itu melanggar konstitusi, dan itu bisa saja rekayasa pihak-pihak tertentu yang menyebabkan Bapak bisa dimakzulkan. Jadi Bapak harus waspada, Pak. Waspada sekali. Jangan sampai terbawa oleh ambisi pribadi, kemudian menjerumuskan bangsa ini ke dalam kancah yang merugikan bangsa, dan itu sangat diharapkan mungkin sekali oleh pihak-pihak tertentu yang ingin Bapak jatuh begitu. Kami ingatkan itu. Terima kasih. Ada 5 poin dalam surat terbuka itu tadi ya, surat terbuka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI. Ini suratnya adalah surat terbuka kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta, 26 Februari 2026. Dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar prajurit yang telah mengabdikan hidup kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sikap resmi dan terbuka terkait rencana keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace berbentuk pengiriman pasukan TNI. Setelah mencermati berbagai informasi yang berkembang, kami menyatakan menolak dengan tegas keikutsertaan Indonesia dalam skema BOP tersebut apabila tidak didasarkan pada mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alasan sebagai berikut. Pertama, pelibatan TNI di luar negeri harus berdasarkan mandat PBB, bukan kepentingan negara tertentu. Secara panjang penugasan TNI di luar negeri menunjukkan bahwa TNI dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB UN Peacekeeping Force. Kedua, bertindak netral, tidak berpihak, dan tidak menjadi alat kekuatan geopolitik manapun. Yang ketiga, membawa nama Indonesia sebagai bangsa cinta damai. Jika pengerahan pasukan dilakukan atas prakarsa atau kepentingan suatu negara, maka hal itu satu, menyimpang dari tradisi kehormatan TNI. Kedua, menempatkan prajurit Indonesia dalam konflik yang bukan mandat konstitusi. Ketiga, berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran pertarungan kepentingan global. TNI bukan tentara bayaran internasional. TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang.
Kedua, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif mengandung makna: satu, bebas dari pengaruh blok kekuatan manapun; dua, aktif memperjuangkan perdamaian yang adil, bukan menjadi bagian dari desain keamanan sepihak; dan keterlibatan dalam skema yang tidak jelas legitimasi multilateralnya akan menimbulkan kesan bahwa Indonesia, satu, tidak lagi independen; dua, terseret dalam konfigurasi kepentingan asing; tiga, kehilangan posisi moral sebagai honest broker dunia. Yang ketiga, mengkhianati amanat konstitusi tentang penolakan penjajahan. Pembukaan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Amanat ini bukan slogan, melainkan dasar moral berdirinya Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan internasional terhadap Palestina pada tahun 1988 dan seterusnya, Indonesia selalu berada di garis depan mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka. Karena itu, kebijakan apapun yang berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi ambigu terhadap perjuangan tersebut akan melukai nurani kebangsaan rakyat Indonesia. Mengingatkan bahwa Palestina dan Mesir itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sedangkan Amerika Serikat baru mengakuinya pada tahun 1950. Yang keempat, risiko menempatkan prajurit TNI berhadapan-hadapan dengan rakyat yang memperjuangkan haknya. Tanpa mandat PBB, kehadiran pasukan Indonesia dapat dipersepsikan bukan sebagai penjaga perdamaian, melainkan sebagai bagian dari kekuatan asing. Kami tidak ingin prajurit TNI, satu, dijadikan tameng politik global; dua, diposisikan dalam konflik yang tidak menjadi keputusan kolektif masyarakat internasional; tiga, mengorbankan kehormatan merah putih di medan yang tidak memiliki legitimasi moral dan hukum; kelima, keputusan strategis negara tidak boleh diambil tanpa keterbukaan kepada rakyat. Pelibatan militer adalah keputusan yang menyangkut: satu, kedaulatan negara; dua, keselamatan prajurit; ketiga, arah politik luar negeri jangka panjang. Karena itu wajib: satu, melalui mekanisme konstitusional; kedua, mendapatkan persetujuan politik nasional, harus ada persetujuan DPR; tiga, dijelaskan harus transparan kepada rakyat; empat, dalam memutuskan hal yang strategis hendaknya Presiden berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya; kelima, mewaspadai adanya kelompok-kelompok tertentu yang akan menjerumuskan Presiden dengan keputusan yang inkonstitusional. Forum itu kemudian ditandatangani oleh empat orang tadi, yakni ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI, kemudian Jenderal Purnawirawan TNI Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan kemudian Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Hasnan. Selain surat terbuka itu, seperti halnya dikatakan oleh Jenderal Fahrul Razi yang khawatir ada yang menjerumuskan Presiden, Jenderal Tiasno Sudarto mengingatkan pengiriman pasukan tersebut membuat Presiden Prabowo berpotensi melanggar konstitusi, dan salah-salah ini bisa dimakzulkan ya kalau melanggar konstitusi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Fahrul tadi, ada pihak lain yang mungkin membuat supaya Pak Prabowo ini berbuat sesuatu yang melanggar konstitusi. Karena itu sangat berat akibatnya. Kalau betul-betul nanti bisa dibuktikan bahwa seorang presiden melanggar konstitusi dengan tepat, dengan benar, dengan sebenar-benarnya melanggar, itu akan sangat berbahaya. Ini bisa menjadi misi untuk penggulingan presiden dari jabatannya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Di samping itu, memang sebenarnya tidak boleh kalau kita kemudian harus melanggar konstitusi di dalam penetapan ini. Oleh karena itu, surat ini harus segera disampaikan supaya RI 1 Presiden itu segera mengetahui, segera merubah
bisa saja kan misalnya ambil, wah ini kan kita harus mundur dari apa? Dari BUP. Saya rasa bisa. Kalau diperlukan begitu. Atau hal-hal yang lain. Karena terus terang saja pihak-pihak tertentu, terutama ada rencana kan dari pihak keluarnya wakil presidennya itu yang melanggar konstitusi juga itu, tapi dimenangkan. Itu mereka itu mencari posisi bagaimana, bahkan ada mungkin batasan waktu 2 tahun, sebelum 2 tahun ini harus jatuh dan sebagainya. Nah ini kan bisa saja, ini dimainkan dari situ bisa. Oleh karena itu kita segera mengingatkan bagaimana, terutama kalau nanti sampai pasukan kita ini sudah dikirim. Sekarang sudah latihan ini, sudah latihan bersama. Nah kalau ini segera disampaikan, bisa mengembalikan potensi dari RI1. Wah iya ini betul. Kalau begitu, ini kita nggak usah kirim pasukan. Kalau mereka membuat tidak boleh, tidak bisa mengirim, ya sudah kita keluar aja. Nah, itu lebih bagus kan. Nah ini masalahnya. Itulah pentingnya kita itu membuat forum purnawirawan prajurit TNI ini surat terbuka. Kenapa surat terbuka? Karena pada kenyataannya kita sulit sekali memberi informasi kepada presiden. Mana banyak sekali kita, tapi presiden tidak tahu apa bagaimana, kita belum bisa. Sebagai contoh saja, purnawirawan forum purnawirawan prajurit TNI sudah mohon waktu untuk bersilaturahmi, untuk melaporkan hal-hal yang, tapi sampai sekarang tidak pernah digubris, tidak pernah dapat, tidak pernah diberi waktu. Ke DPR tidak pernah memberi waktu. Ke mana lagi, MPR juga demikian. Berarti ini ada sesuatu hal yang sangat berbahaya di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang intisarinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada ini harus kita lepaskan dari Pancasila, lepaskan dari Undang-Undang Dasar 45, lepaskan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 45, kemudian semuanya harus kekuasaan harus di tangan oligarki. Ini yang sangat berat. Ini kita harus dapat mengatasi itu. Jadi salah satu cara mengatasinya seperti itu. Selain kalangan purnawirawan TNI, sebenarnya keputusan pemerintah bergabung ke dalam Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, sebelumnya itu banyak mengundang protes dari berbagai kalangan, bahkan pada waktu itu termasuk para tokoh dan alim ulama, ya ormas-ormas Islam juga melakukan protes, tapi kemudian kan mereka diundang ke istana ya. Mereka ini kan khawatir Indonesia akan terjebak dalam konspirasi Amerika Serikat melindungi Israel. Sementara amanah konstitusi kita harus mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang tindakan Israel yang melanggar kemanusiaan dengan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina yang berada di Gaza. Saya kira ini sangat serius karena yang mengirim adalah para purnawirawan TNI, para ini bintang 4 yang mereka sangat paham tentang bagaimana prosedur pengiriman pasukan ke luar negeri, apalagi selama ini yang mereka tahu sesuai dengan konstitusi ya harus berada di bawah PBB. Sementara BOP ini mandatnya bukan mandat dari PBB, tapi mandat